Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Epul Ardiansyah dengan NIM M0212011029 dari program studi Rekayasa Kehutanan. Baik, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi toko kayu yang berada di daerah sekitaran Makassar. Mungkin sedikit saya jelaskan bahwa industri kayu ini adalah sebuah tempat atau usaha untuk mengolah, merangkai, dan juga membentuk kayu menjadi berbagai produk, baik itu berupa produk furniture, bahan bangunan, dan juga kayu yang dibentuk menjadi papan ataupun balok. Salah satu contoh industri kayu yang masih beroperasi hingga saat ini yakni seperti industri yang saya kunjungi, yaitu UD Sahra yang beralamat di Jalan Tamangaparaya nomor 213 Samata. Industri ini sudah berjalan sejak lama dan saat ini jenis kayu yang dipasarkan yaitu kayu kemiri, kapuk, dan juga meranti merah. Adapun metode yang saya lakukan pada observasi ini dapat kita lihat pada slide, yaitu gambar toko UD Sahra, di mana alamatnya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu di Jalan Tamangaparaya nomor 213 Samata, di mana observasi ini saya lakukan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 dan dilakukan secara observasi langsung. Untuk hasilnya sendiri, saya membagi menjadi 3 hasil, yaitu kayu kemiri, kayu meranti merah, dan juga kayu kapuk. Untuk kayu kemiri, dapat kita lihat karakteristik kekuatannya, yaitu untuk kerapatan 0,34 gram per cm kubik, MOE 17.888 kg per cm kuadrat, MOR 333 kg per cm kuadrat, kekerasan 174 kg per cm kuadrat, dan termasuk dalam kelas kuat 3-4. Untuk karakter keawetannya sendiri, kayu kemiri itu masuk ke dalam kelas awet 5 dengan kandungan ekstraktifnya itu larut air dingin rata-rata 2,59% dan air panas rata-rata 5,64%. Dengan data keawetan yang telah diteliti, yaitu daya tahan terhadap rayap kayu kering dan jamur pelapuk kayu. Pada stabilitas dimensinya sendiri, pada penyusutan bidang radial itu sebesar 2,8%, sedangkan pada penyusutan bidang tangensial itu sebesar 5,5%. Untuk warnanya, pada kayu teras berwarna putih kekuningan, sedangkan pada kayu gubalnya sendiri tidak dapat dibedakan dari kayu teras. Yang kedua itu karakteristik kayu meranti merah, di mana karakter kekuatannya itu diantaranya untuk kerapatan sebesar 0,81 gram per cm kubik, MOE-nya 48.360 kg per cm kuadrat, MOR-nya 409,6 kg per cm kuadrat, kekerasannya itu 130 kg per cm kuadrat, dan termasuk dalam kelas kuat 2-3. Untuk karakter keawetannya, kayu meranti merah ini masuk dalam kelas awet 2-4, di mana memiliki kandungan ekstraktif larut air dingin itu sebesar 1,37% sampai 6,91%, dan untuk larut air panasnya itu sebesar 1,55% sampai 8,14%.
dan didapatkan data keawetan dari beberapa peneliti, yaitu daya tahan kayunya itu terhadap rayap kayu kering atau Cryptothermus Chinopepalus L, termasuk dalam kelas awet 3. Dan untuk stabilitas dimensinya sendiri pada bidang radial itu sebesar 1,2%, sedangkan bidang tangensial sebesar 3,3%. Dan warna kayu teras kayu meranti merah ini berwarna hampir putih, coklat pucat, merah jambu, hingga merah coklat. Sedangkan untuk kayu gubannya sendiri lebih mudah dari kayu teras. Yang ketiga itu ada karakter kayu kapuk, di mana karakter kekuatannya itu dimulai dari kerapatan sebesar 0,28 gram per cm kubik, MOE-nya 45.440 kg per cm kuadrat, MOR-nya 630,28 kg per cm kuadrat, kekerasannya itu 78 kg per cm kuadrat dan masuk dalam kelas kuat 4-5. Untuk karakter keawetannya sendiri, kayu ini masuk dalam kelas awet 5, di mana memiliki kandungan ekstraktif pada larut air dingin rata-rata 7,85% dan air panasnya itu rata-rata 9,07%. Didapatkan data keawetan itu bahwa kayu ini masih rentan terserang oleh rayap Macrothermus gilfos. Untuk stabilitas dimensinya, kayu kapuk pada bidang radial itu sebesar 1,07%, sedangkan pada bidang tangensial itu sebesar 1,17%. Warna kayu teras berwarna merah hingga kecoklatan, sedangkan kayu gubalnya berwarna putih coklat, putih kemerahan, dan lebih mudah dari kayu teras. Nah, pada penyediaan bahan baku kayu pada industri Ude Sahara yang saya kunjungi ini, tentunya tidak lepas dari peran konsumen, di mana pemilik industri menyatakan bahwa kayu yang disediakan merupakan kayu untuk bahan bangunan. Dari ketiga jenis kayu yang telah dipaparkan tadi, kayu meranti merah ini merupakan jenis kayu yang paling banyak diminati. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa kayu meranti merah ini termasuk dalam kelas kuat 2 sampai 3, dan juga untuk kelas keawetannya itu berada pada kelas awet 3, sehingga menurut Fernandes dan kawan-kawan pada tahun 2013 bahwa kayu meranti merah ini dapat digunakan sebagai bahan vinir, tusuk gigi, kayu merah ini dapat digunakan sebagai bahan untuk vinir, perumahan, perkapalan, peti pengepak, mebel, peti mati, dan alat musik serta bahan bangunan. Sedangkan untuk kayu kemiri sendiri, kayu kemiri di sini merupakan juga salah satu jenis kayu yang diproduksi oleh industri Ude Sahara, di mana karakteristiknya dapat dilihat tadi bahwa kayu kemiri itu masuk dalam kelas kuat 3 sampai 4, dan untuk keawetannya sendiri itu masuk dalam kelas awet 5. Berdasarkan karakteristik tersebut, bahwa kayu kemiri ini dapat digunakan sebagai bahan vinir inti, tusuk gigi, sumpit makan, peti, barang kerajinan, diantaranya itu seperti topeng dan wayang golek, dan juga dapat digunakan sebagai mainan anak-anak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dikemukakan oleh Ogata dan kawan-kawan pada tahun 2008.
Dari hasil yang telah dipaparkan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa penentuan jenis kayu ini perlu memperhatikan sesuai dengan penggunaannya seperti bahan bangunan, furniture, bahkan sebagai bahan konstruksi. Berbagai jenis kayu memiliki karakter kekuatan, karakter keawetan, dimensi, dan stabilitas dimensi masing-masing yang menjadi sebuah pertimbangan untuk dijadikan sebagai bahan baku. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam sebuah industri yaitu penyediaan dan penggunaan jenis kayu yang banyak diminati oleh konsumen, serta pertimbangan harga kayu yang dijual. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.